Tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam saat hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam diyakini belum mati. Ia masih hidup dan akan kembali ke bumi saat hari kiamat tiba. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Keduanya juga akan mengembalikan kejayaan Islam yang sempat goyah pada saat itu. Kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam tertuang dalam Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu lailmul lisaati, fala tamtaruna, biha wa tabi'un, haza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Kapan Nabi Isa turun ke bumi? Mengutip buku Tanda-tanda Kiamat, Tanda-tanda Besar oleh Mahir Ahmad As-Sufi, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi setelah Imam Mahdi dan Dajjal muncul. Tapi sebelum Ya'juj Ma'juj keluar dari tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyampaikan waktu kemunculan Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat nanti. Beliau mengatakan Isa akan turun ke bumi pada saat iqamah sholat subuh. Pada saat itu, Imam Mahdi akan menjadi imam dalam sholat berjamaah bagi kaum muslimin. Tapi karena mengetahui kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imamnya. Sayangnya, Nabi Isa tidak mau. Ia mempersilahkan Imam Mahdi saja yang menjadi imam karena dia adalah pemimpin pada saat itu. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran hingga kiamat. Lalu Isa bin Maryam turun. Ketika itu pemimpin kaum muslimin berkata kepadanya, silakan Anda mengimami sholat. Tapi dia menjawab, tidak, yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian sendiri, karena umat kalian, Islam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim, mengutip dari buku Kiamat. Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, karya Mansur Abdul Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang lokasi Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Tanpa adanya perbedaan pendapat, An-Nawas bin Sam'an menyampaikan, dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam. Ia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan menggunakan pakaian yang dicelupkan wewangian zafaran, sambil berpegangan pada sayap dua malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati dan napasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Lalu ia memburu Dajjal hingga akhirnya ia menemukannya di Bablut. Di sana ia, Isa, membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ia melengkapi penjelasan hadis di atas. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa lokasi kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pada saat Imam Mahdi berada di Menara Putih, di sebelah timur Masjid Al-Umawi, di kota Damaskus, Suriah. Setelah kedatangan Nabi Isa, pasukan mukmin akan bergabung dengannya untuk mengalahkan Dajjal. Pada saat itu, Dajjal sedang menuju ke Baitul Maqdis. Pasukan Nabi Isa pun akhirnya bertemu dengan Dajjal dan pasukannya di Aqabah Ufai. Dajjal kemudian mencoba melarikan diri dengan tunggang langgang, tetapi Isa alaihissalam berhasil mengejarnya hingga ke kota Bablut. Di sanalah akhirnya Dajjal terbunuh oleh Isa dengan menggunakan tombak. Tunggu kajian selanjutnya. Wallahu a'lam.
Tonton juga 3 alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dalam Al-Quran. Wassalam.